Pintu teater 1 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan memasuki ruangan teater. Malam kini mulai merayap dengan pelan, membawa suasana mencekam ke dalam rumah Rahayu. Udara terasa berat, seolah ada sesuatu yang mengisi ruang-ruang kosong. Duduk di kursi ruang tengah, Rahayu mencoba mengumpulkan pikirannya. Namun tiba-tiba suara langkah kecil terdengar lagi. Kali ini dari arah kamar belakang. Suara itu semakin jelas, seolah ada seseorang yang melangkah perlahan ke dalam rumah. Rahayu kemudian menoleh ke arah suara itu. Tubuhnya langsung tegang. Suara langkah terhenti, tapi hawa dingin sekarang memenuhi ruangan. Dengan berani ia pun bangkit meski lutut terasa lemas. Jalan hati-hati menuju kamar belakang dan pintu sedikit terbuka, menciptakan celah kecil untuk melihat ke dalam. Dari celah itu Rahayu melihat sesuatu yang membuat dadanya sesak. Genangan air hitam merembes keluar dari bawah pintu. Bau amis kini semakin tajam memaksa Rahayu menutup hidungnya. Ia meraih gagang pintu dengan tangan gemetar dan mendorong pintu hingga terbuka lebar. Ruangan itu kosong, tapi lantai kayunya penuh dengan genangan air hitam yang perlahan menyerap ke kayu, meninggalkan noda yang gelap. Namun di tengah ruangan ada cermin kecil tergeletak, persis seperti yang ia lihat di Telaga Jiwa. Dengan mata membelalak, Rahayu tahu cermin itu bukan miliknya, tapi sekarang ada di rumahnya. Tangannya gemetar saat mencoba mendekat, tapi langkahnya berhenti saat suara tawa lirih terdengar dari sudut ruangan. Pelan-pelan ia menoleh ke arah suara itu. Di sudut kamar seorang perempuan berdiri dengan rambut panjang yang basah. Wajahnya tidak terlihat, tapi tubuhnya yang basah kuyup tertetes air ke lantai. Rahayu mundur dengan cepat. Punggungnya menempel ke pintu dan perempuan itu tidak bergerak sama sekali, hanya berdiam diri sambil menunduk. "Kenapa kau menggangguku?" tanya Rahayu dengan suara bergetar. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Mata hitam kosongnya menatap langsung ke Rahayu, membuat tubuhnya beku di tempat. "Kembalikan," bisik perempuan itu. Suaranya seperti angin menyelinap masuk ke dalam ruangan. "Kembalikan apa?" jawab Rahayu hampir berteriak, frustasi karena tak mengerti maksudnya. Cermin di tengah ruangan itu mulai bergetar, seolah ingin berbicara. Perempuan itu menunjuk ke arah cermin dengan tangan pucatnya, lalu menghilang begitu saja, meninggalkan genangan air yang merembes ke lantai. Dengan sangat hati-hati, Rahayu mendekati cermin itu. Saat menatap ke dalamnya, bayangan di cermin menunjukkan sesuatu yang lain berupa Telaga Jiwa dalam kondisi yang berbeda. Airnya kini lebih gelap. Ada riak-riak kecil yang bergerak seperti ada sesuatu yang hidup di bawah permukaannya. Dengan nafas tertahan, Rahayu sadar ia harus mengembalikan cermin itu ke tempat asalnya. Ini bukan hanya tentang dirinya, karena ia tahu keberadaan benda itu di rumahnya hanya akan membawa bencana lebih besar. Ia pun kemudian membungkus cermin dengan kain tebal dan memasukkannya ke dalam tas kecil walau masih gemetar saat mengunci pintu rumahnya, tapi ia siap untuk kembali ke Telaga Jiwa. Langit malam gelap tanpa bintang. Angin dingin yang aneh bertiup, membuat Rahayu merapatkan syal di lehernya. Setiap langkah kini terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahan tubuhnya untuk maju. Sesampainya di tepi Telaga Jiwa, suasana lebih sunyi daripada biasanya. Tidak ada suara jangkrik ataupun gemericik air, hanya keheningan yang menekan, membuat dada Rahayu kini semakin sesak. Ketika berdiri di tepian air dengan tas berisi cermin itu, Rahayu kemudian berkata, "Aku akan mengembalikannya," dengan suara yang hampir seperti berdoa. Namun belum sempat ia melangkah lebih jauh, bayangan besar muncul di permukaan air. Sesuatu yang bergerak cepat di bawahnya membuat riak yang mendekat ke arahnya.
Ia mundur karena badannya membeku di tempat. Tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di dalam air, tapi ia tahu itu bukanlah manusia. Riak berhenti tepat di depannya dan sepasang mata merah menyala muncul dari kegelapan air. Hawa dingin menyeruak dari air, membuat nafas Rahayu kini tertahan. Tapi ia tahu ia tak bisa mundur sekarang. Dengan tangan yang gemetar, ia kemudian membuka tas dan mengeluarkan cermin yang terbungkus dengan kain. "Aku mengembalikannya," katanya dengan suara bergetar. Air di depan kakinya kini mulai bergolak, dan angin dingin yang lebih tajam menyapu tubuhnya. Namun tidak terjadi apa-apa. Cermin tetap di tangannya dan mata merah di dalam air terus menatap ke arahnya seolah menunggu sesuatu yang lain. Rahayu masih berdiri diam di tepi telaga jiwa. Angin sejuk menerpa wajahnya membawa bau tajam yang tidak biasa. Ia menggenggam dengan erat sebuah cermin kecil yang dibungkus dengan kain, namun tubuhnya terasa beku dan sulit untuk bergerak. Di hadapannya kini air sungai yang gelap beriak perlahan. Sekilas muncul mata merah dari kedalaman air semakin mendekat dan semakin terang. Bayangan besar di bawah permukaan berputar dengan lambat, menciptakan riak yang mirip dengan tarikan nafas yang teratur. Rahayu menggigil, tidak hanya karena udara malam yang dingin tapi juga karena tatapan mata itu. Pandangannya seolah menembus pikirannya. Ia menyadari bahwa apa yang tersembunyi di dalam air itu bukanlah makhluk biasa. "Ambil ini," bisiknya sambil mengangkat cermin dan suaranya hampir tak terdengar di tengah keheningan malam. Namun air tetap tenang. Hanya mata merah itu yang terus menatap, seolah menunggu sesuatu yang lebih dari sekedar permintaan. Tiba-tiba terdengar tawa lembut dari belakang. Bukan tawa manusia biasa, tetapi suara yang terdengar terdistorsi seperti tawa yang ditiup angin. Rahayu kemudian berbalik dengan cepat, namun kegelapan malam membuatnya sulit untuk melihat. Ia tahu ada sesuatu di sana, sesuatu yang bergerak perlahan di antara pepohonan di tepi sungai. Siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tawa itu kemudian terhenti, digantikan oleh suara langkah-langkah kecil di tanah yang basah. Langkah itu semakin mendekat hingga akhirnya ia melihatnya. Sosok perempuan berdiri di tepi hutan dengan rambut panjang yang menutupi wajahnya. Tubuhnya terlihat basah kuyup dan air menetes dari ujung rambut dan pakaiannya. Namun yang paling menyeramkan adalah wajahnya. Ketika perempuan itu mengangkat kepalanya secara perlahan, kulitnya berwarna hijau kebiruan, penuh retakan seperti lumpur yang mengering. Matanya kosong dan tanpa bola mata. Hanya dua lubang gelap yang memancarkan kebencian. Rahayu tersentak mundur, hampir menjatuhkan cermin di tangannya. Perempuan itu melangkah maju dan gerakannya lambat namun pasti. "Ini bukan milikmu." Suara perempuan itu dengan serak hampir seperti desisan. Rahayu mencoba menjelaskan, tetapi suaranya terputus oleh ketakutan. Perempuan itu kini hanya beberapa langkah darinya. Rambut panjang basahnya menempel di wajah dan bau amis yang tajam menyengat hidung Rahayu hingga hampir membuatnya pingsan. "Kamu harus pergi," bisiknya lagi, lalu tiba-tiba menghilang seolah ditelan oleh kegelapan. Namun sebelum Rahayu sempat bernafas lega, sesuatu menyambar dari arah sungai. Sebuah tangan besar bersisik seperti ular muncul dari air dan hampir menyentuh kakinya. Rahayu melompat mundur nyaris kehilangan keseimbangan. Tangan itu menghilang ke dalam air, tetapi riak besar yang ditinggalkannya menunjukkan bahwa makhluk itu masih mengawasi. Air di depannya kini bergejolak lagi, dan kali ini sosok besar perlahan muncul dari bawah permukaan. Kepala makhluk itu yang besar terlihat terlebih dahulu, bersisik hijau gelap dengan sepasang tanduk melengkung di atasnya. Itu adalah Puake. Makhluk itu membuka mulutnya memperlihatkan deretan gigi tajam yang berkilau di bawah cahaya bulan. Bau amis kini semakin tajam, membuat Rahayu mundur beberapa langkah lagi. Ia merasa tanah di bawahnya hampir menyerah pada berat tubuhnya yang gemetar. Namun Puake tidak langsung menyerang. Ia hanya menatap. Matanya yang merah terus menembus tubuh Rahayu seakan mencari sesuatu. "Ambil ini," Rahayu berkata lagi, dan kali ini dengan suara yang lebih keras. Ia mengangkat cermin di tangannya dan berharap makhluk itu mengerti maksudnya. Namun Puake hanya bergerak sedikit. Tubuhnya bergoyang di dalam air seperti ular besar yang menunggu waktu yang tepat untuk
menyerang. "Ambil ini dan biarkan aku pergi," ucap Rahayu dan suaranya menggema di sekitar Telaga Jiwa. Tiba-tiba tawa itu kembali terdengar, kali ini lebih dekat dan lebih nyaring. Perempuan yang tadi menghilang kini muncul lagi berdiri di belakang Rahayu, tetapi kali ini sosoknya lebih jelas. Kulitnya yang retak kini mengeluarkan cairan hitam pekat yang menetes ke tanah. Wajahnya tidak lagi tersembunyi oleh rambut, dan Rahayu melihat mulutnya dan senyumannya lebar yang tak wajar, dengan gigi yang terlalu banyak untuk ukuran manusia. "Kamu pikir ini cukup?" Perempuan itu berkata dengan suara lebih tajam. Ia melangkah mendekat, kali ini lebih cepat. Rahayu merasa kakinya membeku di tempat, tak bisa bergerak. Perempuan itu kini hanya berjarak beberapa inci darinya. Bau amis bercampur bau anyir darah menyengat di hidungnya, membuat Rahayu nyaris kehilangan kesadaran. "Kamu harus membayar." Perempuan itu berbisik dan suaranya seperti pisau yang mengiris udara. Dengan sisa keberanian, Rahayu memegang cermin itu dengan kedua tangannya dan menunjukkannya ke wajah perempuan itu. "Ini milikmu, aku mengembalikannya. Ambil ini dan pergi," teriak Rahayu yang suaranya menggema di sepanjang Telaga Jiwa. Cermin kecil itu bergetar dengan hebat di tangannya, seolah memiliki nyawa sendiri. Perempuan di depannya berhenti sejenak. Matanya yang kosong menatap cermin itu dengan tajam, namun senyumannya semakin lebar, membelah pipinya hingga terlihat seperti luka yang menganga. "Kamu pikir mengembalikannya akan cukup?" Perempuan itu mendesis dan suaranya seperti bercampur dengan gemuruh air. "Kau sudah melanggar. Kau sudah mengambil. Kau harus membayar." Rahayu tak tahu harus berbuat apa. Tangannya yang memegang cermin terasa semakin berat, seolah benda itu menyerap energinya. Ia mencoba melangkah mundur, tetapi perempuan itu mendekat lagi dengan gerakan yang cepat. Tangannya yang panjang dan kurus mencengkram bahu Rahayu. Cengkramannya dingin seperti es yang menembus kulit hingga ke tulang. Rahayu berteriak, mencoba melepaskan diri, tetapi perempuan itu tidak melepaskannya. Dari balik rambut yang menutupi wajahnya, suara tawa kembali terdengar. Kali ini lebih keras dan sangat menyeramkan. Pada saat yang sama, air Telaga Jiwa semakin bergolak. Puake muncul lebih jelas. Tubuhnya yang besar dan bersisik mulai naik ke permukaan. Matanya yang merah menyala menatap langsung ke arah perempuan itu. Makhluk besar itu mengeluarkan suara geraman yang dalam membuat tanah di sekitar Telaga Jiwa bergetar. Perempuan itu menoleh ke arah Puake. Senyumnya menghilang, digantikan oleh ekspresi penuh dengan kemarahan. Ia melepaskan cengkramannya dari bahu Rahayu dan berbalik menghadap makhluk besar itu. "Kamu juga tidak akan mendapatkannya," ucap perempuan itu. Puake merespon dengan geraman lebih keras. Tubuhnya yang raksasa bergerak maju, menciptakan gelombang besar yang hampir menyapu Rahayu dari tepi sungai. Rahayu jatuh ke tanah, tetapi ia masih menggenggam cermin itu erat-erat meskipun seluruh tubuhnya gemetar. Pertarungan dua makhluk itu berlangsung di depan matanya. Perempuan dengan rambut panjang itu melompat ke dalam air. Tubuhnya bergerak lincah seperti bayangan yang menghilang dan muncul kembali. Puake dengan tubuhnya yang besar menyerang dengan mulutnya yang penuh dengan gigi-gigi tajam, menciptakan suara gemuruh setiap kali ia menghantam permukaan air. Rahayu tidak bisa bergerak. Matanya terpaku pada pemandangan yang sangat mengerikan itu. Tetapi pikirannya dipenuhi ketakutan akan menjadi korban selanjutnya. Ketika perempuan itu muncul kembali di permukaan air, ia menatap Rahayu dengan sorot mata penuh kebencian. "Kamu harus mengakhirinya," teriak suara yang terdengar seperti perintah sekaligus ancaman. Rahayu tidak mengerti apa yang harus ia lakukan. Tangannya yang memegang cermin terasa semakin panas, seperti terbakar. Ketika ia menatap benda itu, ia melihat sesuatu yang aneh berupa pantulan dirinya dari cermin yang mulai berubah. Di sana ia terlihat bukan lagi sebagai manusia, tetapi sebagai sosok yang mirip dengan perempuan di depannya. "Kembalikan ke sungai," suara itu berkata lagi, namun kali ini lebih tegas. Dengan sisa keberanian yang ia miliki, Rahayu bangkit dengan perlahan. Ia berjalan ke tepi Telaga Jiwa, memegang cermin dengan kedua tangannya. Air di depannya masih bergolak hebat, tetapi ia tahu bahwa ia tidak punya pilihan lain.
Aku tidak tahu apa yang kalian inginkan, katanya dengan suara bergetar. Tapi aku mengembalikan ini, aku gak mau terlibat lagi. Rahayu melempar cermin itu ke dalam air dengan sekuat tenaga. Cermin itu meluncur ke permukaan menciptakan riak yang perlahan memudar. Tiba-tiba semua suara berhenti. Air Telaga Jiwa menjadi tenang dan udara dingin menusuk menghilang seketika. Perempuan itu menghilang bersama riak air terakhir dan Puake kembali ke dasar sungai meninggalkan bayangan besar yang perlahan menghilang. Rahayu kemudian jatuh terduduk di tanah. Nafasnya jelas tersengal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, ia merasakan keheningan yang benar-benar hening tanpa bau amis dan suara aneh. Rahayu masih duduk di tepi Telaga Jiwa. Tubuhnya lemas setelah cermin itu ia tenggelamkan ke dalam air. Ia mengusap keringat dingin yang mengalir di pelipisnya, sementara matanya memandang permukaan sungai yang kini kembali tenang. Namun keheningan itu terasa ganjil. Angin yang biasanya berhembus pelan kini berhenti sepenuhnya. Suara jangkrik malam yang biasanya menemani tidak lagi terdengar, seolah-olah seluruh dunia berhenti bernafas bersamanya. Apa ini benar-benar sudah selesai? Pikir Rahayu sambil memandang ke sekeliling. Ia ingin segera meninggalkan tempat itu, tetapi kakinya terasa seperti tertahan oleh tanah. Kini hawa dingin mulai kembali merayap, namun lebih kuat, menyusup hingga ke sumsum tulangnya. Ia mencoba berdiri tetapi langkah pertamanya terhenti oleh sebuah suara. Gemericik air kini terdengar lagi, namun kali ini jadi lebih lembut, seperti bisikan halus yang datang dari dasar sungai. Rahayu kemudian memutar kepalanya dengan perlahan. Matanya menatap ke arah riak air kecil yang berbentuk di tengah Telaga Jiwa. Dari riak itu bayangan pun muncul. Tubuh seorang perempuan perlahan naik ke permukaan. Rambutnya yang panjang dan basah menempel di wajah pucatnya. Tidak seperti sebelumnya, perempuan ini terlihat lebih jelas. Bajunya yang basah melekat erat di tubuhnya, memperlihatkan luka-luka memar yang menghiasi lengannya. Rahayu tidak bisa bergerak. Tubuhnya kaku seperti ada sesuatu yang menahannya. Perempuan itu berdiri di atas permukaan air, namun matanya yang kosong menatap lurus ke arah Rahayu. "Kamu pikir ini sudah selesai?" ucap perempuan itu. Rahayu mencoba menjawab tetapi tenggorokannya terasa kering. Ia hanya bisa menggeleng perlahan, berharap perempuan itu mengerti bahwa ia tidak ingin terlibat lagi. Namun perempuan itu tersenyum. Senyumannya sangat tipis, tetapi penuh dengan kebencian. "Aku masih di sini," katanya sambil mengangkat tangannya yang kurus dan berlumuran lumpur hitam. Tangan itu perlahan menunjuk ke arah Rahayu. Dari jari-jarinya yang panjang, cairan hitam pekat menetes ke tanah, menciptakan genangan kecil yang segera menyerap ke dalam tanah. "Kamu mengambilnya tanpa izin," desis perempuan itu. Rahayu menggeleng lebih keras kali ini, mencoba untuk menjelaskan. Aku tidak tahu benda itu milikmu. Aku hanya ingin mengambil air untuk masakanku." Perempuan itu tidak peduli. Langkahnya maju berjalan di atas permukaan air seperti menapaki tanah. Setiap langkahnya menciptakan riak kecil yang menjalar hingga ke tepi sungai. Rahayu terlihat mundur mencoba menjaga jarak, tetapi kakinya tersandung akar pepohonan. Ia kemudian jatuh terduduk, tetapi matanya tidak bisa lepas dari perempuan itu yang kini semakin mendekat. "Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku sudah mengembalikan cerminnya," ucap Rahayu dan suaranya bercampur dengan isak tangis. Perempuan itu berhenti. Tubuhnya condong ke depan. Rambutnya yang basah menjuntai menutupi sebagian besar wajahnya. Namun dari sela-sela rambut itu Rahayu bisa melihat senyuman yang lebih lebar dan menunjukkan deretan gigi yang tajam seperti duri. "Cermin itu hanya awalnya. Kamu telah menyentuh apa yang bukan milikmu. Kamu telah membuka pintu yang seharusnya tidak dibuka," ucap perempuan itu. Tiba-tiba tanah di sekitar Rahayu kini mulai basah, seperti disiram air dari dalam bumi. Genangan air hitam perlahan muncul dari bawah tubuhnya, merambat hingga ke kakinya. Ia mencoba berdiri, tetapi air itu seperti tangan-tangan kecil yang mencengkeram pergelangan kakinya dan menariknya ke bawah. Tidak, lepaskan aku!" Rahayu menjerit berusaha melepaskan diri dari cengkeraman itu. Perempuan itu tertawa kecil, tetapi tawanya segera berubah menjadi teriakan yang sangat melengking.
Ia melompat maju dan dalam sekejap ia berada di depan Rahayu. Tangannya yang kurus mencengkram lengan Rahayu. Kukunya yang panjang menusuk hingga darah mengalir. Rahayu menjerit kesakitan, tetapi perempuan itu tidak berhenti. Ia menarik tubuh Rahayu lebih dekat. Wajah mereka hanya berjarak beberapa inci. Dari mulutnya yang penuh dengan gigi, cairan hitam mengalir, menetes ke tanah dan menciptakan genangan yang kini semakin membesar. "Kamu akan tetap di sini," bisik perempuan itu. Suaranya terdengar seperti dua orang yang berbicara sekaligus. "Kamu akan menjadi milikku." Namun sebelum perempuan itu bisa melakukan lebih jauh, air Telaga Jiwa kembali bergejolak. Sebuah riak besar muncul di tengah sungai, diikuti oleh kepala raksasa Puake yang perlahan naik ke permukaan. Makhluk besar itu mengeluarkan suara menggeram, membuat tanah di sekitar menjadi bergetar. Perempuan itu menoleh, pandangannya penuh dengan kebencian. "Jangan ikut campur!" Ia berteriak ke arah Puake. Puake tidak merespon dengan kata-kata, tetapi tubuhnya yang besar bergerak maju, menciptakan gelombang besar yang hampir menyapu perempuan itu ke tepi sungai. Perempuan itu terlihat mundur dan melepaskan cengkeramannya kepada Rahayu, tapi matanya tetap menatap dengan penuh amarah. Rahayu merasakan cengkeraman di kakinya mengendur. Ia mengambil kesempatan itu untuk merangkak mundur menjauh dari kedua makhluk itu. Pertarungan antara Puake dan perempuan itu kembali terjadi, tetapi kali ini lebih brutal. Perempuan itu melompat ke arah Puake mencakar sisiknya dengan kuku-kuku yang panjang. Tetapi makhluk besar itu membalas dengan menggoyangkan tubuhnya, menciptakan gelombang besar yang menghantam tubuh perempuan itu hingga terlempar ke tepi sungai. Rahayu hanya bisa memohon. Tubuhnya bergetar dengan hebat. Ia tahu apapun yang terjadi di sini, tempat ini akan terus dihuni oleh makhluk-makhluk yang tidak bisa ia pahami. Saat perempuan itu mencoba menyerang lagi, Puake membuka mulutnya lebar-lebar, mengeluarkan raungan yang begitu keras hingga pohon-pohon di sekitar Telaga Jiwa bergoyang. Raungan itu membawa hawa dingin yang menusuk, dan perempuan itu terlihat membeku di tempatnya. Tubuhnya mulai retak seperti kaca. "Tidak, ini belum selesai," ucap perempuan itu, tapi suaranya segera teredam oleh retakan yang semakin besar di tubuhnya. Dalam hitungan detik, tubuhnya hancur menjadi pecahan kecil, menyatu dengan air Telaga Jiwa yang kini kembali tenang. Rahayu masih duduk di tepi sungai. Tubuhnya terasa kosong. Puake menatapnya sebentar sebelum kembali ke dalam air, meninggalkan permukaan Telaga Jiwa yang kini gelap dan sunyi. Untuk pertama kalinya Rahayu merasa bahwa ia benar-benar sendirian. Ia tidak tahu apakah semuanya benar-benar telah berakhir, tetapi ia tahu bahwa ia tak akan pernah kembali lagi ke tempat ini. Rahayu berjalan perlahan meninggalkan Telaga Jiwa. Tubuhnya terasa sangat lemah, seolah semua tenaga habis setelah melawan makhluk yang baru saja ia hadapi. Malam yang gelap membuat langit tampak menyatu dengan tanah, sehingga sulit melihat jalan setapak menuju rumah. Namun pada akhirnya Rahayu sampai di depan rumah. Ia berhenti sebentar, menatap pintu kayu yang tertutup dengan rapat. Rumah yang biasanya hangat dan nyaman kini terasa asing. Udara dingin dari Telaga Jiwa seakan ikut masuk, membuat suasana rumah kecil itu menjadi sangat mencekam. Dengan sangat hati-hati ia membuka pintu. Suara derit kayu langsung mengganggu keheningan malam. Begitu masuk, bau amis menusuk hidung lagi dan lebih tajam dan sangat menyengat, seolah ada sesuatu yang lama sudah busuk. "Kenapa masih ada?" ucapnya sambil gemetar. Rahayu merasa kaku. Ia tahu ia sudah mengembalikan cermin itu. Ia melihatnya tenggelam di dalam sungai dengan mata kepalanya sendiri. Tapi sekarang cermin itu kembali, seolah tidak mau pergi. Dengan tangan yang gemetar, Rahayu mencoba mengambil cermin itu. Namun begitu jarinya menyentuh permukaan dingin, rasa sakit langsung menjalar ke seluruh tubuh. Ia menarik tangannya dengan cepat, namun rasa sakit itu tetap ada, berdenyut seperti sengatan listrik. Cermin mulai bergetar, perlahan-lahan semakin kuat. Rahayu mundur dengan panik dan tubuhnya terbentur rak dapur hingga kendi air jatuh dan pecah menjadi serpihan kecil. Saat ia menatap cermin lagi, sesuatu muncul di permukaan. Bayangan seorang perempuan dengan rambut basah dan mata hitam kosong kembali muncul. Namun kali ini perempuan itu tidak hanya menatap. Ia tersenyum lebar dan dingin, lalu membuka mulutnya dan berbisik sesuatu.
Kamu belum selesai. Ketakutan yang menyesakkan dada membuat Rahayu tak mampu berpikir jernih. Ia harus keluar dari sini. Tanpa banyak pertimbangan, ia membuka pintu depan dan melangkah keluar berharap udara malam bisa menghapus rasa mencekam yang menyelikupi dirinya. Namun langkahnya terhenti. Di halaman rumah, jejak-jejak kaki kecil yang basah berderet menuju pintu tempatnya berdiri. Jejak itu masih basah. Airnya menetes perlahan, seolah baru saja tercipta. Sosok itu berdiam diri dengan rambutnya yang basah dan menjuntai menutupi hampir seluruh wajahnya. Tapi dari celah-celah gelap itu Rahayu bisa melihat sepasang bola mata kosong yang menatapnya lurus ke arahnya. Tatapan itu menusuk, dingin dan tidak bergerak. Tubuh perempuan itu bergetar halus, seperti menahan amarah yang sudah siap untuk meledak kapan saja. "Apa yang kau mau?" Rahayu berhasil bersuara meski dengan nada yang bergetar dan sangat putus asa. Sosok itu berhenti, tubuhnya condong ke depan. Dari balik rambutnya yang basah menjuntai, sebuah senyuman dingin mulai muncul secara perlahan. Bukan senyuman ramah, melainkan senyum penuh kemenangan, seperti seorang pemburu yang akhirnya menemukan mangsanya. "Aku menginginkanmu." Dengan tangan yang gemetar, Rahayu menutup pintu keras-keras dan bersandar kepadanya. Nafasnya tak beraturan, pikirannya jelas kacau. Tapi dari sudut ruangan, ia kembali melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Genangan air hitam itu belum hilang. Bahkan kini genangan itu bergerak merayap perlahan ke arahnya. Genangan itu meluas, menciptakan lingkaran yang seolah mengurungnya. Bau amis yang tercium semakin pekat, membuat Rahayu batuk-batuk. Ia mencoba berdiri tapi lantainya licin dan membuatnya terhuyung. Pergi dari sini!" Serunya dengan histeris. Tapi tak ada yang menjawab. "Kenapa kamu terus berlari?" Suara perempuan itu terdengar lebih tajam dan penuh dengan desakan. Rahayu pun memundurkan tubuhnya, merapat ke arah dinding. Tapi ia tahu ia tidak punya banyak tempat untuk melarikan diri. Perempuan itu semakin mendekat. Tetesan air dari tubuhnya menciptakan jejak hitam yang tampak seperti akar yang menjalar ke arah Rahayu. "Ia datang," bisiknya nyaris tak terdengar. Rahayu mengikuti pandangan perempuan itu ke arah jendela. Dari celah gorden, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya kembali membeku. Riak air yang meskipun tak ada hujan ataupun sungai di dekat rumahnya, riak itu muncul dari dalam tanah halaman rumahnya, bergerak seperti aliran kecil yang merambat ke arah pintu depan. "Wake!" Rahayu berbisik tanpa sadar. Perempuan itu menoleh kembali ke arah Rahayu. Senyumannya yang lebar berubah menjadi seringai penuh dengan kebencian. "Kamu membawanya ke sini. Kamu pikir ia akan menyelamatkanmu?" ucap perempuan itu. Wake pun mengeluarkan suara geraman yang rendah. Tubuh besarnya masuk ke dalam rumah. Setiap langkahnya menciptakan retakan di lantai kayu membuat rumah kecil itu terasa seperti akan runtuh. Rahayu hanya bisa menyaksikan dengan mata yang melebar. Perempuan itu kini berada di sudut ruangan, tetapi tubuhnya tampak lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Wake bergerak mendekat. Matanya yang merah terus menatap perempuan itu tanpa berkedip. "Ini bukan milikmu," perempuan itu berkata. Suaranya mulai melemah. Namun Wake tidak berhenti. Dengan gerakan kilat, makhluk besar itu menghantam perempuan di depannya dengan ekor raksasa yang berayun brutal. Tubuh perempuan itu terpental keras ke arah dinding kayu, menciptakan suara retak yang sangat menggema. Jeritannya mengguncang udara, namun segera lenyap digantikan oleh suara gemuruh aneh di bawah lantai. Makhluk itu melesat dengan kecepatan yang sangat tidak terduga, melilit tubuh perempuan itu dengan ekornya yang besar. Gerakannya tajam dan pasti, seperti ular yang menangkap mangsanya. Dalam satu tarikan kuat, tubuh perempuan itu diseret ke dalam air hitam yang semakin naik, hingga akhirnya tenggelam sepenuhnya. Rahayu mundur karena matanya membelalak menyaksikan semua itu. Ia ingin berteriak tetapi nafasnya putus-putus yang keluar dari mulutnya. Genangan air yang tercipta kini mencapai pinggang. Dinginnya menjalar hingga ke tulang. Dengan panik ia mencari pegangan, namun tak ada yang tersisa selain arus hitam yang terus menguasai ruangan. Di tengah kegelapan yang mulai menyelimuti, satu-satunya hal yang terlihat adalah mata makhluk merah itu, menatapnya tanpa belas kasih. "Aku akan mati di sini,"
Pikir Rahayu dengan perasaan yang pasrah dan mendalam. Semuanya berubah menjadi gelap dan sunyi. Ketika kesadarannya perlahan kembali, Rahayu menemukan dirinya terbaring di atas tanah yang lembab. Tubuhnya menjadi basah, rambutnya berantakan menempel di wajah. Nafasnya memburu, seolah paru-parunya baru saja berjuang mendapatkan udara. Mata terbuka secara perlahan, menatap langit malam yang pekat tanpa bintang. Sekelilingnya sunyi, hanya suara jangkrik yang terdengar sayup. Namun udara terasa berbeda, seperti berat dan sangat mencekam, seolah masih membawa sisa-sisa ancaman yang baru saja ia alami. Ia duduk perlahan memegangi kepalanya yang terasa pusing. Saat pandangannya fokus, ia menyadari bahwa rumahnya telah lenyap. Tidak ada dinding, tidak ada atap, yang ada hanya genangan air hitam yang memantulkan bayangan bulan di tengah retakan tanah. Tidak, rumahku!" bisiknya secara perlahan, nyaris tidak terdengar. Namun apa yang ia lihat bukan sekedar kehilangan fisik. Genangan itu perlahan menyusut. Air hitamnya terserap kembali ke dalam tanah yang retak. Namun perasaan mencekam itu tetap bertahan seperti luka yang tidak kasat mata. Rahayu menggigil, bukan hanya karena kedinginan, tapi karena pertanyaan yang kini mengikis pikirannya tentang apa yang sebenarnya baru saja terjadi dan apa yang masih menunggunya di balik kegelapan malam. Ingatannya kabur, tetapi ia ingat sosok Puake yang melilit tubuh perempuan itu, menariknya ke dalam genangan air hitam. Ia ingat air yang terus naik dan menenggelamkan semuanya, termasuk dirinya. Namun sesuatu menariknya keluar, menyelamatkannya di saat yang berakhir. Rahayu memandang sekitar dan mencari tanda-tanda kehidupan. Rumah-rumah di desa yang biasanya terang dan hidup kini tampak gelap. Tak ada satupun lampu yang menyala. "Apa ini hanya terjadi kepadaku?" tanyanya dengan pelan. Suaranya nyaris tenggelam dan dalam keheningan malam. Saat hendak melangkah pergi, pandangannya tertumbuk pada sesuatu yang tergeletak di pinggir genangan air hitam. Sesuatu yang memantulkan cahaya bulan dengan samar. Hati Rahayu berdebar. Dengan langkah ragu, ia mendekati benda itu. Ketika ia membungkuk untuk mengambilnya, tangannya terhenti di udara. Itu adalah cermin kecil persis seperti yang ia buang ke Telaga Jiwa beberapa waktu yang lalu. Tidak mungkin," Rahayu berbisik. Air matanya perlahan mengalir di pipinya. Rahayu tidak bisa menahan diri lagi. Ia pun berlari menjauh tanpa memperdulikan kemana kakinya akan melangkah. Yang penting ia harus menjauh dari Telaga Jiwa. Meski tak ada satupun yang terlihat, rasa bahwa ada yang mengawasinya tidak bisa dia hilangkan. Langkahnya membawanya ke ujung desa, tempat jalan setapak menuju hutan ini dimulai. Ia berhenti di sana, berusaha mengatur nafasnya yang tersengal. Saat menoleh ke belakang, desa itu tampak seperti biasa, sepi, namun tidak ada yang berubah. Di dalam hatinya ia tahu tak akan ada yang pernah sama lagi. Keesokan harinya warga desa menemukan genangan besar di tempat rumah Rahayu dulu berdiri. Tidak ada yang tersisa, hanya air hitam yang perlahan menyerap kembali ke dalam tanah. Orang-orang mencoba mencari tahu apa yang terjadi, tetapi tak ada yang tahu pasti. Mereka hanya menyimpulkan bahwa rumah itu ambruk karena tanah di bawahnya tidak ada yang stabil. Namun beberapa warga mengaku melihat sesuatu yang aneh di malam sebelumnya. Mereka mendengar suara gemuruh dari Telaga Jiwa, diikuti oleh bayangan besar yang bergerak di dalam air. Mereka juga melihat seorang perempuan berjalan keluar dari desa, tetapi tak ada yang mengenalinya. Beberapa waktu kemudian Telaga Jiwa kembali seperti biasanya. Airnya yang gelap tampak tenang, tetapi warga desa tahu bahwa tempat itu menyimpan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak pernah lagi mendekati tempat itu, bahkan untuk sekedar mengambil air. Sedangkan Rahayu, tak ada yang tahu ia pergi kemana. Beberapa orang percaya ia melarikan diri karena kehilangan rumahnya. Namun beberapa yang lebih tua yang tahu legenda Telaga Jiwa percaya bahwa ia kini menjadi bagian dari tempat itu, penjaga baru yang menggantikan perempuan sebelumnya. Dan setiap malam jika seseorang cukup berani mendekati Telaga Jiwa, mereka mungkin bisa mendengar suara ririh yang berasal dari air berupa suara seorang perempuan berbisik dan memanggil nama mereka. Sekian cerita pada kesempatan kali ini.
Terima kasih kepada teman-teman yang masih setia menyimak cerita di channel Mereka Ada. Pastikan support channel Mereka Ada dengan cara menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan setiap video yang upload di channel ini. Kalau begitu, sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu pada episode selanjutnya. Saya Aldi pamit undur diri dari hadapan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.